ada kiai yang mungkin semacam bahak ngotot-ngotot sejarno ae. Soalnya apa? Neraka itu juga butuh penghuni. Kalau surga ada makhluk yang diciptakan oleh Allah seperti bidadari, wildan. Namun kalau neraka ini tidak ada makhluk yang diciptakan di neraka. Jadi neraka besok itu butuh penghuni. Masih kurang terus sehingga diredam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata neraka qad hasbi cukup. Jadi kalau surga dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang baru, kalau neraka butuh penghuni. Jadi orang kafir itu juga perlu, kata Gus, mungkin kata Gus Bahak ya. Iya Gus. Perlu. Soalnya tiap-tiap orang mukmin itu punya jatah di surga, punya jatah di neraka. Lah besok yang menempati jatah di neraka itu orang-orang kafir. Namun yang demikian, orang diciptakan oleh Allah, Muslim dan kafir, itu merupakan putusan Allah, kehendak Allah. Dan supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengafir-ngafirkan orang dan atau menuduh orang muslim kafir, ya dia kafir sendiri. Oh, Islam kalau dikatakan kafir ya. Kafir ya kafir. Dan hidup ada doa, dan hidup ada perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih, kata Allah. Ketika ayat ini turun, sahabat sangat berat sekali, sebab bagaimana akan mampu takwa dengan haqqa tuqatih, sebenarnya takwa. Lantas turun ayat fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah ya semampunya. Kalau santri takwa kepada Allah ya semampunya, kata Gus Bak tadi bangkong. Dan lain-lain. Takwanya orang awam berbeda dengan takwanya orang tingkat tinggi. Dan takwa merupakan modal kehidupan. Qala ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Imam Ghazali menafsiri ini, barang siapa yang takwa kepada Allah, oleh Allah akan diberi jalan keluar dari kesulitan-kesulitan atau muskilah atau subhat-subhat. Ada nanti ulama tingkat tinggi, ketika ditanya, maka ulama tersebut menengok ke kanan, tidak bisa menjawab. Ini cerita dalam Ihya ya. Ketika menengok ke kiri tidak bisa menjawab, terus dia termenung bingkluk, bisa menjawab istafsi kolbak. Itu hatinya orang yang takwa kepada Allah akan sensitif, akan mudah dapat ilham. Setelah ditanya salah satu ulama tadi, mengapa ketika nengok kanan tidak bisa menjawab? Jawabnya ulama, ketika saya ditanya menengok kanan, saya tanya malaikat di sebelah kanan saya. Orang kelas tinggi bisa melihat malaikat. Ya. Ketika menengok ke kiri, tanya kepada malaikat tidak bisa menjawab. Namun dia dingkluk, ketika dingkluk bisa menjawab. Ya maklum malaikat kan tidak pernah masuk madrasah. Ya. Ketika Imam Sibawah ditanya man rabbuka, manya apa, kan tidak bisa menjawab. Jadi bebas pertanyaan kubur. Namun pertanyaan kubur itu bukan main-main ya. Itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bisa menjawab man rabbuka, Allahu Rabbi, namun di kuburan ya mudah-mudahan kita bisa menjawab yang hal yang ala khatarin azim. Kita tetap harus minta kepada Allah, semoga kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan orang yang takwa kepada Allah, Allah mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan orang yang takwa kepada Allah, dia mendapatkan ilmu min haitsu la yahtasib, tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diduga-duga. Karena ada ulama
yang mendapatkan ilmu itu bitorikotil ilham. Jadi ilmu itu didapat bukan hanya kecerdasan saja, namun ilmu didapat pula dengan ilham. Dan ilham itu hubungannya dengan hati. Sehingga orang-orang sufi dalam belajar itu lebih mengutamakan kebersihan hati, sebab ilmu merupakan nurullah, dan nurullah itu bertempatnya di hati. Namun ilmunya orang demikian kadang tidak bisa dibukukan. Wa minal ulum ilmu sirri, bila mana dibuka maka yang membuka bisa terbunuh. Imam Ghazali mengomentari orang yang demikian, yaitu orang yang demikian dalam keadaan majdzub, mahabbah kepada Allah sehingga apa yang diucapkan dia tidak sadar, atau ulama yang demikian lisannya yang menggerakkan Allah, sekan keluar subhani dan lain-lain, namun sekali lagi ilmu yang demikian tidak diajarkan, itu akan muncul sendiri. Dan kehidupan ada tawakal kepada Allah. Allah menjanjikan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kalau orang tawakal maka oleh Allah akan dicukupi. Jadi artinya dalam kehidupan ikhtiar kita ilmu, terus takwa kepada Allah, terus dipungkasi yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adapun ulama itu karakternya berbeda-beda ya. Ada Daud At-Ta'i itu dia tidak mau bermasyarakat, tidak mau kumpul bermasyarakat. Lima lam tukhalid annas ya Abu Daud At-Ta'i, ya Abu Daud At-Ta'i. Jawab Abu Daud At-Ta'i, saya tidak mau berkumpul kepada masyarakat karena masyarakat tidak mau mengkritik kepada saya. Hanya ngalem saja. Maka orang-orang yang demikian dikritik itu malah diambil manfaatnya, malah senang ya. Sehingga ada ba'dul ulama dibayar supaya menghujat kepada orang yang ulama tersebut, biar tidak keluar takabur, supaya biar halim dan lain-lain. Itulah kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Subhanul Waton oleh seluruh hadirin. Segenap dosen dan tamu undangan dimohon berdiri.
Disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya prakata panitia yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Dr. Reza Ahmad Zahid LCMA. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin ulama anal aizza, khususipun dumateng beliau panjenenganipun Kiai Haji Anwar Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo dan juga Ketua Yayasan Pendidikan Islam Tribakti. Segenap masyayikh Lirboyo, kepada beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus plus menjabat sebagai Rektor Institut Agama Islam Tribakti. Kepada segenap pengurus Yayasan Pendidikan Islam Tribakti yang hadir pada kali ini, kepada beliau Kiai Haji Athaillah Anwar Mansur, Kiai Haji Abdul Bar, Kiai Haji Muhayyad Syah, segenap pengurus yayasan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Sivitas Akademika Institut Agama Islam Tribakti, Direktur Pasca Sarjana, para hadirin hadirat tamu undangan yang dimuliakan Allah, khususnya kepada Ibu Wakil Wali Kota Kediri yang kami muliakan, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Bapak Zuhri Abdullah, Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, Bapak Ferry Sujatmiko, segenap para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, khususnya kepada tamu agung kita, pemateri kita, penceramah kita, dan bahkan artis kita yang hadir pada kali ini. Beliau adalah guru kita bersama, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang terkenal dengan sebutan Gus Baha. Tepuk tangan untuk beliau. Saya pribadi banyak belajar dari beliau. Banyak sekali pelajaran-pelajaran penting, seperti halnya bagaimana cara mematahkan argumen musuh kita dengan memakai wasilah cangkem elek. Ada satu rumus baru yang selalu beliau utarakan, bagaimana kita mematahkan argumen orang lain. Nggak perlu muluk-muluk pakai dalil, nggak perlu muluk-muluk pakai hadis, pakai Quran, tapi ketika cangkem elek sudah cukup, maka ini adalah gerakan cangkem elek li'a'la'il haq. Ini teori baru, satu teori baru, pantas sekiranya beliau mendapatkan gelar guru besar atau profesor honoris causa dalam bidang cangkem elek. Yudisium Institut Agama Islam Tribakti pada kali ini betul-betul luar biasa dan berbeda dengan yudisium tahun-tahun yang lalu. Semenjak Institut Agama Islam Tribakti berdiri, dulu namanya UIT, Universitas Islam Tribakti, banyak orang
yang menyingkat UIT itu dengan kata-kata ulama intelektual. Dulu berdiri pada tahun 1966. Sampai sekarang belum pernah yang namanya yudisium dengan nuansa yang begitu luar biasa seperti siang hari ini. Pada siang hari ini semua sivitas akademika ini pakai sarung semuanya. Sejak tahun 66 sampai 2019 tahun ini, baru kali ini yudisium Tribakti ini sivitas akademikanya pakai sarung. Dan baru kali ini acara yudisium, Wakil Rektor 1 diperintah oleh Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah untuk memberikan prakata panitia. Dalam rangkaian yudisium, biasanya itu tidak ada sambutan atau prakata dari Wakil Rektor 1, tidak ada. Aturan main yudisium secara internasional itu setelah rektor, kemudian sambutan SK, pembacaan SK dari dekan-dekan. Nah, Tribakti ini tidak, luar biasa. Tidak hanya dekannya yang disuruh bicara, rektornya yang memberikan arahan, tapi wakil rektornya juga disuruh untuk memberikan sambutan. Jadi yudisium ini tidak setaraf internasional, tapi dunyan wa ukhron. Dan pada kesempatan kali ini, sebelum Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin dilantik, kita sudah masang foto beliau berdua. Yudisium ini secara otomatis sudah mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin untuk mengemban amanat sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk Republik Indonesia. Inilah keistimewaan Yudisium Institut Agama Islam Tribakti. Menjelang Hari Santri, kita semuanya bersarung. Sama saya ini kalau siang biasanya itu pakai celana, Gus. Kalau sore nanti biasanya pakai sarung. Kalau malam itu copot semua. Jadi ceritanya itu saya dipaksa oleh panitia, sekali lagi saya dipaksa oleh panitia untuk memberikan prakata panitia. Saya bilang, sampean itu loh wakil dekan 1 Fakultas Tarbiyah, kok wani-wani nih ngongkon wakil rektor 1 untuk memberikan sambutan itu gimana? Protapnya itu bagaimana? SOP-nya itu bagaimana? Ya, yang bisa mendampingi Gus Baha itu hanya orang luar biasa katanya. Yang bisa mendampingi Gus Baha itu bukan sembarang orang. Loh, saya jawab, loh saya ini kan biasa di luar. Dan saya ini orang sembarangan. Jadi salah kaprah kalau seandainya pada siang hari ini ada prakata panitia dan lain sebagainya. Ini semuanya dalam rangka untuk ta'ziman, menghormati kepada Gus Baha guru kita. Saya jenengan pernah belajar dengan beliau, lihat YouTube-nya, kita semuanya mengangkat beliau sebagai guru kita. Tapi beberapa hari yang lalu saya pernah menjadi guru beliau. Ternyata beliau ini baru tahu ada satu rumus namanya ta'su'an. Itu beliau sangat berterima kasih dengan saya. Matur suwun, aku wis ditutui dalile. Tadi lek meso gampang ono dalile. Ini jadi sementara waktu kemarin hanya beberapa detik saya menjabat sebagai guru beliau. Setelah itu balik lagi saya jadi murid beliau. Ini pemaksaan yang dilakukan oleh Wakil Dekan 1 kepada Wakil Rektor 1 untuk memberikan prakata panitia. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada hari santri,
momen yang pas dengan pelantikan presiden dan wakil presiden, kita bersama-sama bersama dengan Gus Baha yang insya Allah termasuk bagian daripada Mujaddid fi hadzal qarn. Mujaddid seorang pembaharu di kurun ini. Jadi saya blank kalau bersama dengan beliau, itu pasti kalah auranya dengan beliau. Panitia itu sebenarnya pengen mengulang acara seperti yang di PWNU kemarin. Jadi kemarin panitia bilang ke saya, gimana kalau acara yudisium itu kita setting sama dengan acara PWNU kemarin. Saya bilang, nggak bisa. Acara di PWNU kemarin itu termasuk dalam tanda kutip sabab karomahnya Gus Baha. Dan karomah itu nggak bisa diulangi lagi. Itu kemarin itu dalam tanda kutip karena memang kesababan barokahnya. Kenapa harus saya kasih tanda kutip untuk karomahnya Gus Baha? Karena saya khawatir kalau saya mengatakan Gus Baha punya karomah, berarti Gus Baha ini adalah seorang wali. Dan kalau saya mengeklaim Gus Baha ini sebagai seorang wali, berarti mengeklaim diri saya sebagai wali. Itu kan yang gak enak di saya, enak Gus Baha. Melalui satu kaidah la ya'riful wali illal wali, tidak ada orang yang mengetahui dia itu adalah wali kecuali dia adalah wali sendiri. Dan kalau saya ngeklaim beliau adalah punya karomah, berarti saya mengeklaim beliau adalah wali. Dan kalau saya mengeklaim beliau wali, berarti saya ini adalah wali. Dan saya kelihatannya nggak pantas untuk menjabat seperti itu. Kalau Gus Baha pantas. Kalau dilihat dari cara pakai kopiahnya, kelihatannya setengah wali, mbuh setengah opo gitu. Saya hanya minta restu kepada beliau, semoga sivitas akademika, para dosen, para mahasiswa yang ada di Institut Agama Islam Tribakti ini betul-betul khidmah tulus, mendapatkan barokah dari Allah. Saya berharap doa khususnya kepada Gus Baha agar para dosen-dosen ini dari khidmahnya ini nanti mendapatkan barokah dari khidmah yang mereka lakukan. Saya berpegangan pada satu kaidah yang murni. Kaidah ini saya otak-atik, saya buat sendiri. Jenengan kalau tidak percaya silahkan jenengan lihat di Google, tidak akan ada kaidah yang akan saya sampaikan ini. Di YouTube pun juga tidak ada. Al-kasbu yatarottabu fihi al-ujroh. Yang namanya kerja itu pasti memiliki konsekuensi salary atau gaji. Dan itu ada standarnya, itu ada rumusnya. Seperti Pak Kadishub, Pak Ferry, ini gaji standar setiap bulan itu pasti ada. Bapak Kemenak, Kakan Kemenak, pasti ada gaji standar setiap bulan. Nggak kurang, nggak lebih. Betul Pak nggih? Nggak kurang, nggak lebih. Rumusnya itu paten. Kalau lembur, nanti pun juga akan ada gaji standar lemburnya sekian. Ini yatorot tabu fihi al ujroh. Tapi kalau khidmah berbeda dengan kasbu. Kasbu itu kerja, kalau khidmah itu adalah menolong tapi liwajhillah. Menolong karena Allah. Wal khidmah tatarot tabu fiha al barokah. Kalau khidmah konsekuensinya bukan gaji. Sehingga kiai diundang pulang kadang nggak bawa berkat biasa. Karena memang nggak ada standar harus berkatnya bagaimana dan harus ada berkatnya atau tidak. Kadang malah berkat itu hanya dipakai untuk simbol bahwa dia setelah selesai ngaji sebagai bukti ndodok pintu menghadap istri. Apakah betul-betul sebelumnya dia ngaji atau tidak? Wallahu a'lam.
Al-khidmah tatarattabu fiha al-barokah. Kalau khidmah konsekuensinya itu adalah barokah. Dan barokah ini nggak ada rumusnya. Yang pegang kuncinya barokah itu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan satu kata min haitsu la yahtasib. Makanya dulu ketika Nabi Zakaria mengunjungi Siti Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Setiap Zakaria masuk ke dalam mihrabnya, Siti Maryam, mihrabnya bukan mihrab masjid, tapi mihrab sinagog. Karena memang Siti Maryam ini adalah pemeluk agama Yahudi yang sangat kental. Di sinagog itu ada satu tempat pengimaman, itu namanya sama seperti kita, mihrab, tapi tempatnya di sinagog. Itu setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Siti Maryam, mihrabnya sinagog, itu selalu menemukan rezeki. Aku mben mlebu rene iki kok mesti rezeki, iki teko ndi, iki nggonmu iki teko ndi. Dijawab kalih Siti Maryam, ini dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ini saking Gusti Allah. Dan Siti Maryam itu enggak punya pekerjaan. Beda dengan wakil-wakil dekan seperti Bu Rifki, ini punya pekerjaan. Siti Maryam ini enggak punya pekerjaan. Tapi setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam tempatnya Siti Maryam, selalu di samping kanan kirinya ini Nabi Zakaria menemukan rizki. Itu dari mana? Dari Allah. Dari mana? Apakah itu gaji? Bukan, itu barokah. Inilah harapan dari kami bahwasannya para sivitas akademika, para hadirin, para mahasiswa, para alumni betul-betul mendapatkan barokah dari profesi yang dia lakukan dan khidmah yang dia jalankan. Amin, amin ya robbal alamin. Ini dungane rodok makso, karena memang saya harus memaksa kepada beliau agar betul-betul mendoakan kepada kami. Lek didelok teko potongane dungane mandi niki Gus Bah. Dungane mandi. Saya maksa kepada beliau agar mendoakan kepada kita, dan doa kita ini pun juga memaksa kepada Allah, karena doa itu kan macam-macam. Ada yang doa setengah memaksa, ada yang doa biasa-biasa saja. Kalau doa yang memaksa itu seperti doa yang kita lantunkan ketika sholat duha. Setelah sholat duha itu kan kita selalu berdoa, Allahumma ingkana rizki fis sama fa'amzilhu ilayya. Allahumma ingkana rizki fil ard fa'akhrijhu. Allahumma ingkana rizki usrun fayassirhu. Jadi Allah, kalau seandainya rizki saya ini ada di langit, belum turun, turunkanlah ya Allah. Kalau rizki saya ini masih ada di bawah tanah, belum keluar, keluarkanlah ya Allah. Kalau rizki saya ini sulit, ya mudahkanlah ya Allah. Sama seperti para mahasiswa Institut Agama Islam Tribakti, ketika mendekati wisuda, kalau berdoa untuk seseorang, ya Allah, jadikanlah dia jodohku ya Allah. Kalau seandainya dia sudah di tangan orang lain, maka lepaskanlah genggamannya darinya ya Allah. Kalau seandainya dia nggak mau dengan saya, maka rubahlah hatinya untuk menjadi mau dengan saya ya Allah. Kalau seandainya dia sudah berumah tangga, ceraikanlah mereka berdua ya Allah, dan dekatkanlah denganku. Kalau seandainya dia sudah mati, temukanlah aku dan dia kelak nanti di surgamu. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya orasi ilmiah dengan tema aktualisasi nilai-nilai Al-Quran di era milenial, yang akan disampaikan langsung oleh beliau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Kepadanya beliau disilakan.
Ini kalau arepe mulai kok takon acarane opo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Yang sangat saya hormati Rektor Tribakti Kiai Haji Abdul Ghafabi, semua keluarga Lirboyo, semua yang hadir yang saya hormati. Ini tadi saya diajari doa maksa Tuhan. Saya punya sanad yang mungkin lebih keren. Jadi ada seorang Arabi berdoa di Raudhah. Ya Allah, jika Engkau jadikan orang soleh, maka yang senang adalah kekasihmu. Jika Engkau menjadikan saya orang fasik, maka yang senang musuhmu, yaitu iblis. Tinggal jenengan mau nyenangkan kekasihmu apa musuhmu. Akhirnya ada hatif, ya sudah, soleh saja soleh. Doa kok gitu. Artinya kalau seseorang soleh yang suka siapa? Rasulullah. Rasulullah berstatus Habibullah. Ya Allah, kalau Engkau jadikan aku orang soleh yang suka kekasihmu. Kalau aku jadi orang fasik yang suka musuhmu. Terserah jenengan mau menyenangkan musuhmu apa menyenangkan kekasihmu. Coba ampun, terserah jenengan. Tentu pilihannya Allah menyenangkan kekasih Allah. Itu saya ijazahkan ini. Semoga agak diterima. Covid. Jadi kalau di Ihya itu ada Kitabul Wujdi, ada yang baca Al-Wajdi. Tinggal zaman mondok ngarokati apa enggak tahu saya. Resiko mondok Lirboyo memang gitu, kata Mbah Mun itu harus semuanya diharokati. Tapi kata Mbah Mun, ini sarang, jangan harokati semua, jangan maknani semua. Kalau dalil di sini katanya kan apa itu al ilmu sayyidun wal kitabatu qaiduhu. Jadi ilmu itu ibarat hewan liar, supaya enggak liar dicancang gitu. Tapi kata Mbah Mun, ambek cancang kabeh ya ketekeken mati gitu. Jadi ini nah, saya ini kan dikatakan Gus Kafabi tadi cucu murid. Ini saya senang sekali karena memang saya jarang mau diundang pengajian umum. Karena diundang itu artinya kan makmur, diperintah. Sehingga ini sekaligus maklumat, yang enggak merasa mbah guru, jangan ngundang saya, itu kualat nanti. Karena saya berkali-kali bilang, hormat kiai itu wajib, kalau ngatur kiai itu haram. Jadi aturan mainnya jelas, hormat kiai itu wajib. Seneng kiai wajib, tapi kalau ngatur kiai haram. Ngatur itu ya fatwa itu fatwa ya. Begini, saya ini baru neliti, mungkin ini tahadus bin nikmat. Saya berkali-kali rembukan sama, termasuk diantaranya sama Profesor Quraish Shihab. Itu mau menjadikan manhajul Quran itu mudah. Di antara kitab yang saya pelajari serius itu kitab Syajaratul Ma'arif. Nanti sebagian tak tinggal di sini biar diajarkan Gus Rikza. Itu rencananya PSG Pusat Studi Qurannya Pak Quraish itu menerbitkan itu. Sementara ini sekarang di UI Universitas Islam Indonesia saya juga ngajar kitab itu. Kitab itu begitu mudah menjadikan Quran itu pegangan. Kalau di sini katanya mau dimilenialkan itu, milenial itu. Itu begini, misalnya begini. Ini saya beri contoh. Jadi peristiwa-peristiwa khusus yang ada di Quran itu ditabwib secara umum. Jadi ini saya nanti tidak guyon supaya Gus Rikza agak kelihatan kalah, karena kalau guyon-guyonan itu menang saya. Saya ini orang Pantura. Saya misoh saja ada dalilnya. Karena memang dalam tarikh-tarikh itu gitu. Ini Muhammad ponakan kamu, kata orang-orang kafir. Saffaha ahlamana wasabba alihatana. Semoga gak ada yang menerjemah wasabba alihatana. Kitab itu mudah sekali. Misalnya begini, saya beri sekian contoh, mungkin 3-4. Babu nafil ibad bikullil bilad. Bab kalau seseorang itu harus manfaat di mana saja dia berdomisili. Terus beliau secara mudah bilang qala ta'ala
hakian an Isa bin Maryam wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya adalah orang yang hidup di mana-mana itu membawa apa? Berkah. Terus beliau memberi judul secara umum babu nafil ibad bikullil bilad. Sehingga saya di Rembang, di Lirboyo atau di mana saja, etikanya satu, harus bermanfaat. Setidaknya manfaat kalau ada orang ingin menang ya saya ngaku kalah lah. Kalau ada orang yang ingin saya diangkat jadi murid ya oke saya jadi murid beliau. Enggak masalah. Karena bagian dari kesalian itu tawaduk. Pasti yang tawaduk jadi wali karena man tawadu'a rafa'ahu Allah. Yang kumo luhur jadi guru pasti tidak jadi wali. Terus ada bab yang sesuai dalam konteks Indonesia. Itu juga dibabkan umum, babu saddid dzara'i. Bab menutup pintu potensi-potensi yang enggak baik. Terus beliau mengutip qala ta'ala wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Jadi dulu para sahabat saking semangatnya berislam, itu saking semangatnya itu sering bilang jancuk Lata, jancuk Uzza. Jadi ini tidak jauh-jauh dari misoh karena memang sudah dicap cangkem elek tadi. Terus mereka tanya, lalu kalau Tuhan saya jancuk, bahayanya jancuk juga Tuhan kamu. Akhirnya Allah bilang gini, Muhammad, umatmu kandhane aja misoi bro, lho kurbane aku. Makanya terusannya ayat fayasubbuha adwam bil khairi. Dan itu oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang dikenal sebagai Sultanul Aulia itu dibabkan mudah sekali. Babu saddid dzara'i. Jadi kalau kamu ingin Allah tidak dipisoi, Islam tidak disakiti, kamu jangan menyakiti agama lain. Itu bagian dari mencintai Islam. Jangan kira kita hormat sama agama lain karena ikrar, tidak, itu bagian dari mencintai Islam. Terus mengutip sekian hadis, la yasubbur rajulu abahu. Sebagian riwayat la yal'anur rajulu abahu. Ada yang baca layal ani, terserah lah. Kalau nahiya layal an sopa rajulu, terserah lah. Apa khobar bimanal amri, apa bacanya layal an itu bisa dipasul masail nanti itu. Jangan sampai seseorang tuh misoi bapaknya. Kata para sahabat, wa kaifa yasubbur rajul abahu. Bagaimana mungkin seseorang misoi bapaknya sendiri? Terus kata Rasulullah, yasubbu abar rajuli fayasubbu abah. Wa yasubbu ummar rajuli fayasubbu ummah. Dia misoi bapaknya orang lain, kemudian dibalas, bapaknya dipisoi. Ini penting saya utarakan, jadi mudah sekali. Terus dibabkan di bab umum itu babu saddid dzara'i. Sehingga peristiwa yang khususiyah ini menjadi bisa ditarik kesimpulan secara umum dan Quran maupun hadis mengawal kita ila yaumil kiamah. Karena kita tidak kehilangan stok untuk memaknai Quran dan hadis dengan cara yang diajarkan Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang kita kenal beliau termasuk Sultanul Ulama. Contoh ketiga ini yang paling penting dan itu saya sering utarakan. Beliau bikin judul la yutrakul haqqu li ajlil batil. Kebenaran tidak boleh ditinggalkan hanya karena banyak kebatilan. Uniknya apa? Beliau pakai dalil, saya yakin seorang Dr. Riza pun nggak terlintas kalau itu ada. Meskipun bikin rumus istihad tadi yang nggak ada kembarannya tadi. Karena ulama yang waras ya nggak ingin ngembari rumus seperti itu. Memang nggak perlu dikembarin, apalagi dosen-dosen tribakti itu nggak suka. Ini padune ra kuat gaji kan gitu. Itu kan dalih supaya ngirit ya. Wes mulang gak arep-arep gaji barokah gitu. Itu mesti kong kali kong sama bendara ya. Karena yayasan itu. Itu ada judul la yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu uniknya beliau hanya dalil inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa atamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Sofa dan Marwah itu hakikatnya adalah min sya'airillah, termasuk syiar-syiarnya Allah. Maka siapa yang haji maupun umroh enggak apa-apa. Allah dalam bahasakan itu enggak apa-apa, fala junah enggak apa-apa, terus saja tawaf di situ. Memang dalam bahasa Quran enggak bahasa sa'i tapi pakai bahasa tawaf, ayat tawafa bihima. Kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam,
Di sofa ini ada Isab, nama berhala. Di Marwah ada Nailah, juga nama berhala. Yang orang-orang jahiliyah dulu ini menyembah dua berhala ini. Karena ada berhala, mereka merasa risih kalau ibadah ritual tauhid di situ. Tapi kata Allah, teruskan saja kamu tawaf di situ atau sa'i di situ. Artinya apa? Kebenaran tetap diperintahkan meskipun ada kebatilan. Jadi gampang sekali. Terus beliau bikin judul La yutrakul haqqu li ajlil batil. Barang hak itu tidak boleh ditinggalkan karena barang batil. Saya di mana-mana kalau boleh dikatakan fatwa. Kalau ada orang mati karena narkoba atau karena mendem atau karena koplo atau karena oplosan, itu kita sebagai kiai datang saja. Tapi tidak harus kiai yang top-top kayak Gus Rizal, salah satu kiai datang. Karena sekali kita tidak datang, mereka akan menciptakan tradisi baru dalam penguburan. Kiai ratekong, soleh-soleh ratekong, dipendem ala mereka. Didekno ambek diminumi arak. Sehingga kita datang ini karena apa? Sebetulnya demi melaksanakan syariat Islam, memperlakukan janazatu muslim. Kita kelola secara Islam. Meskipun mangkel, kita mangkel, wong mati kok oplosan. Mati-mati pas sujud kan keren. Atau mati karena gaji terlambat kan keren. Ini mati kok. Atau mati karena miskin telat apa? Gaji kan keren, tirakat lah, konaah. Nah. Betul, ini mas-mas kalau yang mencintai bapak ada kesampaian, syahid cinta itu juga syahid. Asal tidak pernah lihat, tidak pernah SMS. Ngempet tok, itu kalau mati itu syahid. Tapi syaratnya nggak ngelihat, nggak nge-SMS, nggak WA. Pokoknya seperti itu. Nah, ini penting saya utarakan. Saya pernah diundang salah satu acara akad nikah. Itu yang undang itu nanggap ketoprak. Gus nanti ada ketoprak di rumah saya, tapi jangan nggak usah lihat itu. Tapi jam 9 ngakatkan anak saya. Ya saya datang. Pas itu memang nggak ada udzur saya datang. Itu sudah ada biduannya banyak di situ. Kenapa saya datang? Pikiran saya tadi. Kalau kiai tidak menyaksikan akad nikah, nanti mereka bisa bikin cara akad dengan cara mereka sendiri. Sehingga takbir-takbir yang di fikih, misalnya walimatul ursi itu kalau ada ikhtilatur rijal wan nisa haram hadir, itu nggak pernah dilakukan oleh guru-guru kita. Setahu saya Mbah Mun, bapak saya, guru-guru kita, meskipun ada ikhtilatur rijal wan nisa, mereka kalau ada walimatul ursi asal tidak ada udzur itu datang. Karena la yutrakul haqqu li ajlil batil. Padahal jelas dibajuri di jika hunaka muharramun nggak dimaknani, jadi ya bingung. Maksudnya bingung milih, saking banyaknya ilmu. Bukan bingung karena goblok, bukan. Ini penting saya utarakan. Jadi judul itu penting sekali. La yutrakul haqqu li ajlil batil. Contoh keempat, babu tolabil manzilah. Seorang yang terpercaya itu boleh cari pangkat di pemerintahan. Beliau dalilnya gampang sekali. Yusuf ketika merasa mampu mengendalikan ekonomi, ketahanan pangan zaman itu, beliau matur ke Aziz, ke penguasa Mesir, qala ja'alni ala khazainil ard. Jadikan saya sebagai pengelola hasil bumi. Inni hafizun alim, saya ini orang terpercaya. Saya ini orang yang pinter. Maka ngaku pinter itu boleh asal pinter betul. Karena Nabi Yusuf bilang inni hafizun alim. Itu saya tinggal satu, tolong dipelajari teman-teman supaya ada cara mudah. Dan kitab itu pernah dibaca Syekhina Kiai Maimun di Sarang, pernah tak bawa ke Jakarta, saya diskusikan dengan Pak Profesor Quraisy Shihab. Terus sekarang juga dalam proses diterjemah. Tapi saya mohon ini yang nggak penting, terjemahnya itu nggak penting. Ini anak-anak Lirboyo kan bisa ngartikan sendiri, bukan sekedar terjemah tapi ngartikan sendiri. Itu unik, cara memahami itu unik sekali dan mudah. Jadi setiap peristiwa khusus itu diberi judul umum. Nah barokahnya judul umum ini, Quran itu menjadi ngawal kita ila yaumil qiyamah. Tapi kalau itu kamu anggap ini peristiwa Yusuf, ini peristiwa Yakub, peristiwa Ibrahim, maka seakan-akan Quran itu tidak untuk kita. Makanya tadi, misalnya wala tasubul ladina dibabkan babu saddid dzara'i. Itu semudah itu, segampang itu. Sehingga dalam kitab Minhajul Abidin diterangkan ada seorang wali yang takut dosa karena
Banyak perempuan cantik yang pakai celana pendek, banyak bulat lah di dunia itu. Singkat cerita dia uzlah, dia santai-santai di gunung makan rerumputan. Terus ada wali yang kelasnya lebih tinggi. Kamu di sini ngapain uzlah? Kenapa? Meninggalkan dosa. Terus digojlok sama wali yang lebih senior. Kira-kira ya saya gojlok Gus Rizal kalau gitu. Kata si wali yang lebih senior tadi, taraktum ummata Muhammadin fi aidil mubtadi'ah. Sebetulnya kamu itu tidak menghindari dosa, tapi malah parah. Ketika umat tidak kamu pimpin, artinya membiarkan dipimpin kelompok lain. Dan itu bisa orang ahli bid'ah, bisa orang kafir, bisa yang lebih menyesatkan. Jadi uzlah itu tidak solusi. Ini pentingnya pembanding. Jadi gak apa-apa nanti setelah saya ngisi, dikasih kesempatan untuk bully saya, gak apa-apa. Saya terlalu sakti untuk dikalahkan. Jadi artinya muhibin saya itu gak ngefek lah kalau saya diadili siapa? Gus Riksa. Gak ngefek. Jadi menurut saya nanti tak kasih kesempatan untuk ngadili saya kalau. Terus setelah itu selesai, saya tidak jawab lagi. Sebagai latihan calon wali itu harus sabar, man. Jadi wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Jadi setelah saya dibully nanti saya bilang sudah saya maafkan, wassalamualaikum, terus gitu. Terus contoh yang paling ekstrim gini Gus Rizal, ada contoh babu jawazin namimah limaslahatin. Bab boleh adu-adu. Adu-adu itu mengadukan satu peristiwa yang buruk ke orang lain karena maslahat. Itu contohnya unik sekali. Saya ini bingung, masa ada namam atau namimah kemudian ditoleransi. Terus beliau pakai dalil wajah arojulum min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa innal mal'a ya'tamiru nabikal yaqtulu kafakhrus innilaka minan nasihin. Musa, saya ini pegawai kerajaan Fir'aun. Saya termasuk perwira di kerajaan Fir'aun. Saya tahu rapat tadi malam itu memutuskan menangkap kamu untuk dibunuh. Maka kamu harus secepatnya keluar dari Mesir. Itu kan sebetulnya tipikalnya agak namimah, adu-adu. Tapi limas lahatin. Itu mudah sekali kitab itu. Jadi saya mohon anak-anak tribakti yang mau mengkaji Quran ingin alim, pakai kitab itu. Saya jamin kalau khatam pasti alim. Khatam paham maksudnya. Daripada sampean pakai metode usul fikih itu keruwetan, karena selain judulnya sudah ruwet. Lubul usul itu sudah ruwet. Dulu saya ngaji di sarang itu semua satu kelas itu semuanya dapat 4 tuh. Kecuali saya tidak dapat nilai karena gurunya bingung biji. Tidak tahu bingungnya itu karena dianggap terlalu alim atau terlalu goblok, tidak tahu saya. Yang jelas usul fikih saya itu nggak ada nilainya. Begini kalau dalam usul fikih kan begini. Ya ini agak menghormati pasca sarjana, jadi agak-agak ruwet biar kesannya itu ya intelek atau pinter lah gitu. Kalau guyon terus itu kan nganggap sampean itu isane mau paham guyon itu. Jadi gak ngregani orang seperti orang guyon terus itu. Tapi ini agak serius. Begini. Misalnya saya sebagai kiai ngundang Zaid, kamu ke sini. Saya jelas sebut Zaid ke sini, ada tamu. Sebetulnya saya ingin Zaid apa ingin cah dalam siapa saja asal bisa melayani tamu. Zaidun itu zikrul ba'di wa iradatil kul apa zikru Zaidin fi ainihi. Itu kan jadi perdebatan di ilmu usul fikih. Ketika Zaid gak ada, terus di situ ada pelayan yang bernama Bakar Umar gak datang, pasti kayaknya marah. Cek sombong ya santriku, tak udang ra ono sing moro. Terus misalnya anak-anak bilang, Pak Yai Anda kan tadi manggil Zaid, tak manggil kita. Cek goblok maksudku ono sing nyuguhi teh. Ora kudu Zaid, Bakar Umar ya kena. Bocah kok goblok kan mesti gitu. Artinya gini, menyebut aktor dalam Quran atau hadis itu yuradu syakhsun bi'ainihi, apa itu bagian dari zikrul ba'di wa iradatil. Sehingga semua peristiwa di Quran entah itu nyebut Fir'aun, berarti mewakili orang togo, orang yang lajut. Menyebut Musa mewakili orang baik. Apa bagaimana? Itu jadi perdebatan. Nah itu di kitab usul fikih itu penjelasannya ruwet sekali. Sehingga mungkin misalnya begini dalam satu kaidah usul fikih. Hormati tamu yang datang ke saya, siapa saja. Itu saya ralat.
hormati Zaid jika datang bertamu ke sana. Begini, siapa saja tetap berlaku dan Kiai menyebut Zaid adalah zikru ba'di afrodi dzalikal kulli, menyebut individu dari kuliah yang masuk. Jadi tetap hormati tamu siapa saja. Yang termasuk siapa saja adalah Zaid. Apa siapa saja tidak menjadi hukum karena terganti hanya khusus Zaid. Itu jadi perdebatan di perdebatan usul fikih. Jadi terlalu ruwet. Tapi kalau di kitab tadi yang Syajaratul Ma'arif karangannya Izzuddin bin Abdus Salam, itu gampang sekali. Saya baca itu min awali hatta akhir itu tidak ada yang iskal, gampang sekali, mudah sekali. Karena tadi mungkin dikarang ahlinya dan dibaca oleh ahlinya, jadi gampang sekali ini. Jadi semudah itu, istidlal itu gampang sekali. Ya saya ulang lagi tadi, karena ditulis orang ahli dan dibaca oleh orang ahli. Tapi saya pastikan kitab itu tuh mudah sekali. Kenapa saya menyarankan begitu? Karena begini, sekarang tuh banyak orang menafsirkan Quran karena hanya melihat terjemah atau dengar-dengar dari orang lain. Sementara kita yang gudangnya, kita ya semua lah santri, sarang, lirboya semua, itu tidak mau memulai. Andai kan kita mau memulai, maka kita akan tahu ma'u bainal ukhtain, menikahi mbaknya plus adiknya, finikahin wahid, tahta rajulin wahid. Jadi gak boleh mempoligami mbak bersama adiknya. Kalau kita percaya zahirun nas, maka yang haram hanyalah wayoh atau berpoligami mbak dan adik. Dan itu bahaya kalau Anda memahami seperti itu. Zaman Rasulullah Sugeng ngendikan ditambahi satu tok sama Nabi. Wala benal mar'ati wa ammatiha wala benal mar'ati wa kholatiha. Itu kalau orang Jawa kan satu, karena bulik dan bude orang Jawa itu sama, dari bapak ya bulik, dari ibu juga bulik. Tapi kalau orang Arab bilang min jihatil ab disebut amma, min jihatil dikatakan kholah. Nabi zaman Sugeng itu hanya nambah itu tok. Juga agak boleh menikahi ponaan plus buliknya atau menikahi buliknya plus ponaannya. Kemudian oleh ulama fikih ditambahi satu kaidah. Dua perempuan yang kalau saja laufurido itu kalau saja diandekan yang satu lelaki tidak boleh nikah, maka orang ini tidak boleh dijamu dikumpulkan tahta rajulin wahid. Berarti memasukkan siapa saja? Mbah dan cucunya, perempuan dan buliknya, perempuan dan saudaranya. Nah, artinya gini, andekan yang disebut Quran itu menjadi itu saja hukumnya, maka yang haram poligami hanya mengumpulkan mbak dan adiknya, karena Quran hanya bilang wa antajma'u bainal ukhtain. Tapi tentu itu kebodohan. Mesti gak tahu ngaji usul fikih. Kitab yang pantangannya orang banyak, ya pantangannya gurunya bareng, jadi itu bukan pantangan muridnya saja. Mungkin ada ulama yang era Imam Syafi'i meredaksikan wa antajma'u bainal ukhtain ibaratun anil jam'i bainal mahromen. Apapun itu, tetap ukhtan di sini itu satu percontohan mengumpulkan dua perempuan yang ada hubungan mahram, entah karena saudara kandung atau bulik bude atau mbah sama cucu. Lalu pertanyaannya, kenapa Quran tidak menyebutkan mbah dan cucu? Kebayang nggak misalnya Gus Rikza nikah orang perempuan cantik umur 25 plus mbahnya umur 70 tahun? Katanya tidak mau membayangkan. Artinya gini, orang waras itu tidak akan melakukan seperti itu, maka nggak perlu dilarang. Tapi nak rabi bae sesuai gedon, jebule ayu adi itu banyak. Terus dongano bae mati itu banyak itu. Sehingga yang potensi bahaya itu wa antas mau penal ukhten. Karena yang potensi nakal itu ya itu tadi. Roh nak bae luwe ayu rabi adike. Semoga kalau sedang keluarga orang lain, ceraikanlah. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi ini serius tapi saya tetap rileks. Jadi mohon dipelajari lah usul fikih. Kalau usul fikih Anda kesulitan, pelajari saja kitab Syajaratul apa? Misalnya begitu, misalnya tadi babu nafil ibad bikulil bilad, bab seorang hamba sebaiknya di mana saja bermanfaat. Terus cerita tentang Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Saya masih ingat baca kitab
Supaya Pondok Lirboyo bangga bahwa cucu muridnya alim alama. Jadi ini bagian dari itu. Wong putu muridnya we alim, bangunnya murid Lirboyo ora alim, wong putune we alim kan gitu. Jadi kalau sama ndak alim dosa gede. Saya kata Gus Kafabi kan putu murid, wong putune we alim mosok muridnya gak alim. Awas nak keman gak alim, sini-sini wong. Jadi harus mengkaca putune we alim, apalagi apalagi anak pas. Jadi tadi sampai mana Gus? Lupa ya. Sampai adik ayu. Adik ayu. Mbake sing ayu. Ditungakno tadi. Ya ditungane bentang mati adike oleh mbake. Tapi adiknya mati Gus. Saya teruskan lagi ya. Jadi kalau saya masih ingat baca kitab karangannya Imam Syafi'i dalam tema yang mirip ini. Ketika beliau ditanya, boleh ndak seorang lelaki uzubah tidak nikah? Waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andika sunnati faman rohiba an sunnati falaysa minni. Itu kata Imam Syafi'i. Ya kalau dia tidak nikah karena benci sunnah Rasulullah itu buruk, tapi kalau karena takdir dia tidak suka nikah atau enggak payu rabi ya enggak apa-apa. Terus Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya? Jawabnya Imam Syafi'i itu rileks sekali. Inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan wa wasofa bi annahu hasur. Terus beliau baca ayat wa sayyidaw wa hasura wa nabiyyam minas sholihin. Allah itu menyebut sekian hambanya yang soleh. Dan di antara hambanya yang soleh itu berstatus hasur, orang yang tidak nikah. Artinya tidak nikah itu bukan mengganggu kesalehan. Maka uzubah itu halal. Semudah itu dulu orang memahami Quran. Kok sekarang jadi sulit itu salah gurunya apa salah muridnya? Jadi ini cobalah di apa ya, saya memang ingin supaya Pondok Lirboyo itu mudah sekali paham Quran. Saya ini termasuk heran ya, kenapa saya yang ngomong tafsir itu menurut saya biasa saja sama. Tapi saya kata orang banyak itu sudah mufassir. Kenapa saya ngomong biasa saja? Karena ya tadi dengan perangkat-perangkat ilmu kayak usul fikih, kayak fikih sendiri, termasuk kitab Sajarut, memang memahami Quran itu gampang. Wong kafir saja bisa paham dulu. Umar ketika paham Quran itu belum Pondok Lirboyo. Masih kafir. Enggak pernah jadi mustahik. Apalagi wakil rektor, enggak pernah. Tapi ketika adiknya Fatimah baca Quran, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa illa tazkiratan limai, itu dia paham dan menjadi masuk Islam. Itu coba fahamnya itu sama ngajinya dulu mana? Dulu fahamnya karena Quran itu muyassar, mudah. Pernah ada seorang ustadz yang mungkin kalau sekarang agak ekstrim lah. Sama ndak usah bilang cingkrang, ndak usah, pokoknya agak ekstrim. Kamu kok senengane nuduh orang gitu. Sampai saya kadang ketularan, saya ini orang baik gak suka nuduh orang. Itu ada orang yang agak ekstrim itu, datang ke Harun Ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin gitu. Inni nasihun laka famusaddidun alaika fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya ini orang baik-baik, ingin nasihati jenengan, cuma saya agak kasar. Musaddid itu agak kasar. Dalam bahasa Arab musaddid siddah itu kasar. Kasar atau tegas, kasar lah. Dalam konteks ini maknanya kasar. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Mohon jangan dimasukkan hati. Apa kata Harun Rasyid? Ngendikan itu mudah sekali dan itu sangat Qur'ani. Kata Harun Ar-Rasyid, uskut ya ustad. Sebagian riwayat uskut ya jahil. Hei orang bodoh, kamu diam. Inna Allaha ta'ala ba'atha man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu diam hei ustad bodoh. Allah Ta'ala itu mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika. Faqula lahu qaulal layyinan. Kok kamu sama-sama muslim mau main kasar sama saya? Man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Fa inna wa ta'ala bahasa Musa. Rasul yang orang sangat baik diutus ke orang yang sangat buruk, yaitu Fir'aun. Itu ini memahami Quran seperti ini itu kan mudah. Mudah, enggak perlu dokter, bisa, juga perlu. Bisa, maksudnya bisa ya, maksudnya bisa. Enggak perlu dapat honoris causa dari apa tadi? Profesor bidang kemelek tadi. Jadi
Karena Quran itu dalil, kata Ibnu Abbas, Al-Quran dalil. Dalil itu mudah ditaklukkan. Dibawa kemana saja itu bisa. Nah, ini yang terakhir, khasnya NU itu wasilah. Ini terakhir, nanti setelah ini selesai. Tapi saya mohon MC atau moderator atau siapalah ngasih waktu Gus Rizal untuk bully saya. Dan saya jamin tidak tak balas. Tidak tak balas dan saya latihan legowo. Legowo tadi wal afina aninas. Sudah itu kata Rasulullah kan gitu. Orang yang meninggalkan debat padahal dia benar, karena wau betan firobatil jannah. Jadi sudah saya ingin masuk surga, ada usah repot-repot berdebat. Wasilah misalnya Gus Kafabi niru Mbah Makhros atau Mbah Mun niru Mbah Karim niru Mbah Khalil Bangkalan sampai guru-gurunya. Karena zuriyatam ba'duha min ba'd. Saya juga alhamdulillah kemarin 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu Pak Said itu nyari nasabnya di Kudus. Kebetulan beliau sudah dengar-dengar kalau saudaranya Mbah Sahal. Mbah Sahal itu sepupunya Mbah saya, nyari-nyari ketemu. Ketemu beliau senang sekali. Cuma terakhir tanya saya, Gus, saya dengan kamu tua mana? Tua saya, buyut kamu adik buyut saya, kata saya. Nyai Fadilah itu saudaranya buyut saya, Mbah Maksum, buyut saya. Yang di Pondok Damaran, saya sampai sekarang masih ngajar di Pondok Damaran, belakangnya Masjid Menoro itu. Mbah Mun pernah cerita gini, orang itu banyak yang anti wasilah. Wasilah itu ya niru guru, gurunya guru. Langsung niru Kanjeng Nabi. Atau langsung niru pangeran. Itu Mbah Mun, saya masih ingat betul, dalilnya mau ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus adalah mengikuti orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Kenapa Allah tidak menghentikan sirotoka jalan kamu, jalan engkau? Allah itu tidak makan. Bagaimana cara kita niru Allah makan? Wong Allah tidak makan. Allah tidak tidur. Bagaimana kita niru Allah tidur? Fa inna Allaha la ya'kulu wa la yanam wa la yashrab. Nah, niru itu ya orang, kata Bamun, karena manusia itu hadis, Allah itu qadim. Jadi tidak ada hubungannya barang hadis dan barang qadim. Jika kalau ingin niru ya niru manusia. Manusia itu siapa? Ya tentu masternya Rasulullah. Tapi kan walau lala ulama lama arafnal anbiya. Tanpa ulama kita tidak tahu Nabi melakukan apa, karena ini butuh sanad. Masyhur itu walau la murabbi lama arafna rabbi. Tanpa murabbi kita tidak tahu rabbi. Nah, ini penting saya utarakan sehingga di Quran itu setiap orang baik itu disebutkan orang-orang baik itu siapa? Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina. Selalu orang baik itu diceritakan orangnya dan ngikuti orang juga. Ulaikal ladzina hadahum wa fa bihudahum muqtadi. Kenapa? Karena kita tidak bisa niru Allah, karena Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Tentu tidak nikah. Tapi sekarang orang tuh geger, wanut guru-guru ra mesti bener. Sing marai kaidah nak guru ra mesti bener tuh kita. Kita setiap ngajar di Lirboyo di Sarang bilang selain Rasulullah Muhammad tuh tidak maksum. Jadi mereka ketinggalan kalau ngomong kiai ra mesti bener. Tahu kita mulai kecil diajari selain Nabi kok ora maksum. Dekne ro ilmu anyaran kok ngandani sing mulai bayi alim itu kan lucu. Kita mulai dulu tahu selain Nabi itu tidak maksum. Kok malah dikandani kiai tidak mesti bener, kenapa diikutin? Udah tahu kalau kiai tidak mesti bener. Cuma kalau kiai tidak mesti bener, nak kue mesti ra bener. Lagi-lagi gerakan cangkem elek kan gitu. Kalau kiai itu hanya mungkin tidak benar, kalau kamu mesti tidak benar. Ini penting saya utarakan sehingga mudah sekali. Apa dalilnya wasilah? Ya kita jawab saja. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Semudah itu Quran dipahami ahlinya. Tapi sekarang kok memahami Quran jadi sulit. Saya menjadi tidak tahu. Ya seperti tadi Izzuddin bin Adi Salam itu banyak dalil la yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu contohnya itu hanya inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ketika sofa dan marwah belum steril dari berhala-berhala itu, ketika Ka'bah belum steril dari berhala-berhala itu, Nabi tetap tawaf di Ka'bah, tetap sa'i di sofa dan marwah. Kemudian itu disimpulkan la yutrakul haqqu li ajlil batil. Segampang itu agama. Tapi kenapa menjadi sulit? Jadi saya mohon sekali karena kitab itu sedang dikaji di PSG Pusat Studi Quran, juga dikaji di pondok saya. Dulu Syekhina Maimun pernah baca juga. Sekarang di UII yang ngajar saya. Jadi saya ingin, dan itu diajarkan, ditulis lah.
oleh ulama sing ma'ruf, bahkan gelarnya Sultanul Ulama. Dalam kasofnya Sayyid Abil Hasan Asyadzili, dalam kasuf beliau mengatakan, saya pas kasuf dengar satu suara, satu hatif, ya Ali, ma ala wajil ardi, tidak ada di muka bumi ini kajian fikih sing abha, yang lebih bersinar, yang lebih moncer ketimbang kajian Izzuddin bin Abdissalam. Dan tidak ada kajian ilmu hadis mengalahkan kajian Abdul Azim Al-Mundhiri yang ngarang At-Targhib itu. Era Sayyid siapa? Abil Hasan Asyadzili. Dan tidak ada kajian ilmu hakikat sing abha min majlisika. Dan alhamdulillah kita punya kitab itu, Qawaidul Ahkam, Syajaratul Ma'arif, Izzuddin bin Abdissalam. Juga kita punya kitab Abdul Azim Al-Mundhiri karena kita pakai At-Targhib apa? At-Targhib itu mukhtasornya Muslim juga. Dan tentu kita juga punya Abul Hasan Asyadzili karena kita rata-rata ngaji hikam, kita tahu hikam adalah muridnya Abdul Abbas Al-Mursi dan beliau adalah muridnya Abul Hasan apa? Asyadzili. Sehingga kita insya Allah mengalami zuriyatam ba'duha mimpat. Baik zuriyah nasabiyah maupun zuriyah sababiyah. Kayak saya tadi dikatakan Gus Kawabi, putu Lirboyo karena Mbah Mun ngaji di Lirboyo. Dan saya bangga karena bisa bully jenengan semua, nak putune wae alim maupun meneh anake. Mun sepakat iki, nak putune wae alim maupun meneh anake. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya doa yang akan diimami oleh beliau Kiai Haji Hamid Abdul Qadir. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyati du'a assalamah al-qabul bijahi sayyidil rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salahina wa salahi awladina wa dhurriyatina wa khususan hadirin salahan taman dunyan wa ukhran ya Allah. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi dzatihi qadim, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi ilmihi muhit, ya man huwa fi 'ata'ihi katsir. Allahumma akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqih rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara demi acara telah kita lalui. Maka selesailah sudah acara pada